Ukraina tegur Uni Eropa gara-gara tunda pemberian bantuan. Залежна держава. Якщо ви не хочете нам дати, послухайте, без образ. Ви самостійна держава, так не давайте. Але не пробуйте говорити спочатку Америка, потім Німеччина, потім буде Польща, тощо. Не треба. Кожен повинен відповідати за себе. Для нас танки сьогодні і матадори – це спасіння наших людей. Ми і без ваших танків переможемо в цій війні. Але я хочу, щоб ви знали, що ми воюємо за наші спільні цінності. І я би хотів, щоб це була наша спільна перемога. Penundaan bantuan ekonomi dari Uni Eropa ke Ukraina tidak dapat diterima dan harus diselesaikan untuk mencegah bencana. Pernyataan ini disampaikan oleh penasihat ekonomi usaha untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Olev Yutesko, merujuk pada kekurangan anggaran besar-besaran. Hal itu karena UE akhirnya hanya menyetujui paket bantuan lainnya senilai 4,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5 miliar euro. Dikutip dari laman Russia Today, Selasa 4 Oktober 22, ia mengecam blok Eropa itu setelah setuju untuk memberikan bantuan lain pada pertengahan Oktober dan akhir tahun ini. Padahal senior Ukraina itu pun menegaskan bahwa kebutuhan negaranya harus dipenuhi secara lebih cepat. Menurut Onesko, Menteri Keuangan Ukraina berada di bawah tekanan yang sangat tinggi. Sementara itu, UE pada awalnya menyetujui bantuan 8,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 9 miliar euro pada Mei yang lalu. Ini hanya sebagian kecil dari yang telah dikirim sejauh ini. Jerman telah menerima rencana untuk memberikan 4,9 miliar dolar Amerika Serikat terbaru sebagai pinjaman, namun UE belum mencapai konsensus tentang dana yang tersisa. Di sisi lain, Ukraina sangat bergantung pada bantuan asing sejak serangan Rusia dimulai pada Februari yang lalu. Dengan output ekonomi negara itu mencapai 40% pada tahun ini dan pemerintahannya menghadapi kesenjangan anggaran sekitar 3 miliar sampai 5 miliar dolar Amerika Serikat per bulan. Saat AS telah berlomba untuk menyuntikkan uang tunai ke Ukraina, menyetujui sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat dalam bantuan ekonomi dan kemanusiaan saja. UE justru lebih ragu-ragu alih-alih mengirim lebih dari 13 miliar dolar Amerika Serikat di antara semua anggotanya. Pengiriman senjata Amerika ke Ukraina juga telah menurunkan jumlah pengiriman senjata dari Eropa. AS dilaporkan telah memperhatikan perbedaan tersebut dengan pejabat AS baru-baru ini mengatakan bahwa pemerintah Presiden Joe Biden telah menekan Eropa untuk berbuat lebih banyak untuk mendukung Ukraina dan mengambil lebih banyak perbagian beban. Pembicaraan tentang bantuan masa depan dari UE ini akan dilakukan pada pertemuan mendatang di Berlin, Jerman pada akhir bulan ini, di mana Utesko menyuarakan harapan bahwa negara-negara barat anggota terus diyakinkan untuk mempersenjatakan dan mempercepat proses. Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa pihaknya siap memberikan paket bantuan militer tambahan untuk Ukraina senilai 625 juta dolar Amerika Serikat. Pada Selasa 4 Oktober 2022, Presiden AS Joe Biden mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan saat itu Zelensky mengatakan Ukraina telah melanjutkan serangan di wilayah selatan dan timur negara itu untuk membebaskan daerah-daerah yang diduduki oleh Rusia. Kemudian Zelensky juga menambahkan bahwa pasukannya membuat keuntungan tepat dan kuat dan telah merebut kembali puluhan desa di 2 medan pertempuran. Menurut juru bicara Gedung Putih, Biden berjanji untuk terus mendukung Ukraina karena mempertahankan diri dari agresi Rusia selama yang diperlukan. Dilansir dari Al Jazeera Kamis 6 Oktober 22, paket militer tersebut merupakan yang pertama sejak Rusia mengumumkan secara resmi pencaplokan 4 wilayah pendudukan Ukraina menyusul serangkaian referendum yang ditentang oleh dicekam sebagai tindakan pemaksaan dan melanggar hukum internasional. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan bahwa paket bantuan terbaru akan mencukupi 4 peluncur paket presisi HIMARS, 32 Howitzer, 75.000 butir amunisi, 200 kendaraan yang dilindungi ABOLS tahan ranjau dan ranjau anti-personil Claymore. Antony Blinken mengatakan perkembangan terbaru dari referendum palsu Rusia dan upaya pengungkapan kebrutalan terhadap warga sipil di wilayah Ukraina yang sebelumnya dikendalikan oleh Rusia hanya memperkuat tekad AS. Persenjataan canggih telah membantu Ukraina dalam upayanya untuk mendorong kembali pasukan Rusia dan dengan cepat mengamankan kendali atas wilayah Kharkiv dan Rusia. Paket ini akan memberi angkatan bersenjata Ukraina kemampuan dan amunisi tambahan yang dibutuhkan untuk mempertahankan momentum di timur dan selatan. Keputusan AS untuk mengirim lebih banyak bantuan militer memicu kritik dan Antony Antonov, duta besar Rusia untuk Amerika Serikat, yang memperingatkan konsekuensi potensial. Menurut Antonov, Rusia menganggap ini sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan strategis negaranya. Rusia peringatkan AS jika terus kirim bantuan senjata ke Ukraina, hentikan tindakan provokatif. Duta besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoliy Antonov memperingatkan Washington untuk tidak mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. Antonov mengatakan keputusan AS untuk mengirim lebih banyak bantuan militer ke Ukraina meningkatkan bahaya bentrokan militer langsung antara Rusia dan Barat.
Seperti diketahui, AS telah mengumumkan bantuan militer lainnya ke Ukraina sebesar $625 juta. Persenjataan canggih AS telah dikreditkan dengan membantu Ukraina membantu momentum melawan pasukan pendudukan Rusia. Pasukan Ukraina telah membuat kemajuan signifikan di timur laut dan selatan negara itu dalam beberapa pekan terakhir. Perangkat keras AS terbaru mencakup 4 sistem roket ganda HIMARS persisi tinggi lainnya. Rusia menyuruhkan Washington untuk menghentikan tindakan provokatifnya yang dapat menyebabkan konsekuensi paling serius. Peringatan Antonov datang tak lama setelah Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris membahas kerjasama militer lebih lanjut dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih menekankan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui aneksasi yang diklaim Rusia atas wilayah Ukraina. Menurutnya, Presiden Biden berjanji untuk terus mendukung Ukraina karena mempertahankan diri dari agresi Rusia selama diperlukan. Pernyataan itu mengatakan, paket bantuan militer baru termasuk HIMARS, sistem artileri dan amunisi dari kendaraan lapis baja. Para Menteri Keuangan Uni Eropa pada Selasa 4 Oktober 2022 sepakat untuk mengintegrasikan bantuan keuangan kepada Ukraina dalam anggaran 2023. Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan integritas ini bertujuan untuk membuat pencarian lebih struktural daripada diprediksi. Dombrovskis mengatakan bahwa penting untuk memiliki aliran yang lebih dapat diprediksi untuk Ukraina tahun depan. Jadi niat kami adalah untuk mengintegrasikan ke dalam diskusi anggaran Uni Eropa pada tahun 2023 dengan cara membuatnya menjadi aliran lebih stabil. Ada kesepakatan tentang pendekatan ini di antara para menteri. Langkah ini kemungkinan akan semakin mempererat hubungan antara Uni Eropa dan Ukraina. Dombrovskis mengakui bantuan keuangan ini merupakan Eropa ke Ukraina tahun ini hampir tidak teratur. Fokus perhatian untuk Kiev yaitu perlu secara teratur membayar gaji pekerja publik dan pensiun. Uni Eropa setuju untuk mendukung bantuan keuangan kepada Ukraina senilai 9 miliar euro pada Mei. Akan tetapi Uni Eropa melakukan pencairan pertama sebesar 1 miliar euro pada Juli. Dombrovskis mengatakan pencairan tahap berikutnya akan dilakukan pada pertengahan Oktober senilai 5 miliar euro. Kemudian sisanya sebesar 3 miliar euro akan diangsur 2 kali pada November dan Desember.